Oke, sebelum kita masuk di bab 5, kita akan sedikit membahas kembali yang kemarin, convergence. Kemarin sepertinya pernyataan saya yang menjelaskan convergence secara informal kurang tepat, jadi ya stick terhadap definisinya saja. Jadi kalau kita untuk setiap open neighborhood di A, untuk setiap open neighborhood yang mengandung A itu ada lanjutan sequence yang mana lanjutan sequence-nya itu ada di open neighborhood tersebut. Jadi setiap read definisinya aja. Untuk setiap open neighborhood yang ada di A, maka akan ada lanjutan sequence yang mana lanjutan sequence-nya itu selalu ada di open neighborhood tersebut, dan ini berlaku untuk setiap open neighborhood yang terkandung di A. Makanya kalau untuk ruang topologi yang kita lengkapi dengan discrete topologi itu hanya konstan sequence yang konvergen, karena di discrete topologi itu yang paling kecil atau open neighborhood yang paling kecil itu adalah singleton, dan ya kalau mau singletonnya itu, kalau mau Qn-nya ini ada di singleton, ya berarti Qn-nya ini harus sama dengan A terus, seperti itu. Oke, kita lanjut di bab 5, yaitu adalah invarian yang golib digunakan atau ya lazim digunakan atau ya banyak digunakan di ruang topologi. Kita masuk di subbab 5.1, separation properties. Definition: a topological space M.O is said to be T1 for any two distinct points P, Q yang ada di M, di mana P tidak sama dengan Q, terdapat open neighborhood di P yang mana Q itu tidak ada di dalam open neighborhood tersebut. Jadi sebuah ruang topologi itu disebut dengan T1 jika sembarang dua titik itu kita bisa menemukan open neighborhood relatif terhadap P yang mana Q itu tidak berada di P. Kemudian kita bahas definisi selanjutnya. A topological space M.O is said to be T2 or Hausdorff if for any two distinct points there exists non-intersecting open neighborhood of these two points. Jadi sebuah ruang topologi disebut dengan T2 atau Hausdorff jika sembarang dua titik yang berbeda itu dapat ditemukan non-intersecting open neighborhood of these two point, atau kalau secara formal maka untuk setiap P Q in M di mana P tidak sama dengan Q, maka ada UP dan VQ, ada open neighborhood di P dan Q yang mana intersect dari open neighborhood tersebut adalah tidak himpunan kosong. Ya, dan T1 ini implies T2 ya. Oh, salah. T2 ini implies T1. Jadi ini stronger. Yang ini stronger. Yang ini weaker. Sehingga T2 implies T1. Atau jika suatu ruang topologi itu Hausdorff, maka dia juga T1 gitu. Tapi tidak sebaliknya, kalau dia T1 belum tentu dia T2. Kenapa? Kalau ditemukan open neighborhood yang di mana VQ ini tidaklah intersect dengan UP, ya otomatis Q itu tidaklah merupakan anggota UP, seperti itu. Jadi kalau open neighborhoodnya aja itu tidak intersect dengan open neighborhood dari Q saja tidak intersect dengan UP, itu apalagi Q-nya, seperti itu. Jadi ya Q-nya pasti itu di luar UP, sehingga ya T2 implies T1. Jelas.
The topological space RD, OSTD is T2 and hence is also T1. Ya, ini dapat dibuktikan dengan jelas. Kalau dapat ditemukan open neighborhood atau open ball yang mana untuk sembarang dua titik di RD, OSTD di ruang topologi yang ini dapat ditemukan open ball atau ya open ball dari P dan Q sedemikian rupa sehingga B BR PP dan RQQ itu tidaklah atau interseknya himpunan kosong. Ya, nanti coba di ini sendiri tidaklah susah. Kemudian Zariski topologi on an algebraic variety is T1 but not T2. Dia T1 tapi tidak T2. The topological space M yang dilengkapi dengan chaotic topology itu does not have T1 property since for any, karena untuk setiap titik P di M the only open neighborhood of P is M, ya jelas karena dia topologinya hanya himpunan kosong dan M, dan open neighborhood yang mengandung P itu hanyalah M, and for any other Q not equal P we have Q in M, ya. Dan untuk setiap titik lain, maka titik lain tersebut ada di M, sehingga tidaklah terpenuhi definisi ini, ya tidaklah terpenuhi syarat ini, sehingga any topological space yang equipped with a chaotic topology is not T1, hence it cannot be T2 either. There are many other T properties including T2 half property which differs from T2 in that the neighborhood are closed. Jadi kalau T1 ini dia kalau T2 ini dia menggunakan open neighborhood ini, sedangkan nanti ada juga properties T properties yang mana yang disebut dengan T2 half, yang mana neighborhoodnya itu diganti closed. Ya, kita membahas separation properties. Topologi disebut T1 jika ditemukan open neighborhood untuk sembarang dua titik. Kalau ditemukan open neighborhood di satu titik, maka titik yang lain itu tidaklah sembarang titik yang lain itu tidaklah anggota dari open neighborhood tersebut. Dan dia disebut Hausdorff jika untuk sembarang dua titik yang berbeda dapat ditemukan open neighborhood yang mana open neighborhoodnya itu tidak intersect.